Seberapa penting sih sales ini memiliki kemampuan komunikasi? Oke, mungkin saya klarifikasi dulu komunikasi itu apa ya. Oke, boleh Coach. Karena banyak orang pahamnya itu komunikasi itu hanya dari kata-kata aja. Oh, yang ngomong gitu ya? Iya, jadi banyak yang beranggapan bahwa sales itu harus jago ngomong nih, Iya. ya kan? Pertanyaan saya sebetulnya komunikasi itu bukanlah hanya sekedar ngomong, Oke. tetapi inti dari komunikasi itu adalah apa yang kita sampaikan itu nyampe. Oke. Dan kalau apa yang kita sampaikan itu nyampe dan dimengerti, it's a good communication. Oke. Ya kan? Banyak dari di luar sana kan sales yang jago ngomong melulu, ujung-ujungnya customernya nggak beli. Oh iya, betul. Karena dia nggak ngerti. Iya. Kalau nggak pusing ya, dari tadi ngomongnya muter gitu. Jadi bukan itu gitu loh. Iya. Bisa jadi salesnya sopan banget, menggunakan kata-kata jargon-jargon yang keren banget, tetapi ujung-ujungnya customernya bingung atau merasa minder. Oke, karena dinilai terlalu tinggi gitu ya. Ya, bisa aja. Iya. Nah, arti dari komunikasi yang benar kalau buat saya itu adalah komunikasi yang nyambung, yang nyampe, yang mengerti, yang bisa dimengerti, dan itu yang kuncinya sih. Kita masih membahas seputar Super Sales 2025. Ini menjadi hal yang kalau kata Coach Yudi ini, tahun ini adalah tahunnya sales ya. Tahunnya jualan, tahunnya untuk bisa achieve target. Betul. Tentunya. Dan ketika saya bicara sales ya Hans, itu bukan hanya bagian salesnya aja. Tapi bagian apanya lagi nih? Tapi seluruh company harus bisa jualan. Oke, artinya bukan cuma tanggung jawab bagian sales, tapi harusnya semua yang ada di company itu harus bisa bantu sales. Iya dong. Jadi ibaratnya kalau kita bicara tentang restoran ya, kan mungkin aja ada bagian yang nawarin menunya. Oh iya betul. Ya, tetapi bukan berarti pelayan yang nganterinnya juga nggak bisa menjadi bagian dari sales tersebut. Oh iya benar ya. Bisa kasih rekomendasi misalnya. Bisa. Habis ini mau makanan penutupnya enggak ya, gitu ya. Atau jadi customer service yang baik. Oh iya. Senyum kek, ya kan? Nunjukin gimana, umpamanya kalau ada yang nanya ke toilet, ya kan dia harus bisa membangun jualan, membantu untuk merepresentasikan company itu sebagai suatu company yang bagus. Oh iya benar, karena servisnya bagus, ujung-ujungnya sales juga ya. Betul. Orang juga makin nyaman, makin berani untuk spending di situ. Yes, yang terima telepon, kemudian schedulingnya, ya kan? Iya. Kayak tadi sebagai contoh, ini simple aja nih, tapi saya nggak bisa ngomong restoran apa. Jadi memang tadi kan saya datang kira-kira jam 5 sore. Iya. Di mana ya itu belum buka puasa sebenarnya. Tapi ada satu restoran di mana yang saya masuk itu udah di booking untuk jam 6. Tapi ya mereka sudah ada, ya tentunya kan udah sedia makanan. Iya, betul. Di mana tadi saya masuk, saya bilang, boleh nggak ibaratnya saya makan dulu nih. Kenapa? Karena saya menunggu untuk siaran jam 7 kan. Jadi harus makan early nih. Iya. Ya. Restorannya sepi. Kosong ya? Kosong, nggak sampai kosong banget sih. Nggak rame cuman lah ya. Nggak rame. Iya. Tapi jawabannya simpel, jutek banget. Maaf ya katanya. Bahkan nggak pakai maaf. Kita udah penuh fully book, dia bilang. Iya, saya paham. Tapi kan ini jam 5. Saya boleh nggak setengah jam aja atau 15 menit, 20 menit makan singkat. Iya, karena habis itu bisa di-clear up lalu bisa buat yang lain juga ya. Sebetulnya. Jawabannya simpel, nggak bisa. Iya. Jadi buat saya, oke, ya udah deh, nggak mau balik lagi ke sana. Iya. Dan mungkin ini juga banyak dialami oleh banyak orang. Nggak secara tidak sadar, ketika ini terjadi, cerita, akhirnya malah berdampak pada sales dari restoran itu tersendiri ya. Image dan reputasi juga berdampak karena salah satu frontlinernya jutek gitu, seperti hal-hal seperti itu. Oke, saya maklum dalam arti kata kalau memang beneran penuh begitu loh waiting list. Tapi jam 5 kan ya memang banyak yang booking untuk jam 6 ya buka puasa. Betul. Dimana secara logis ya kalau saya makan setengah jam atau dibilangin deh, Coach, atau gimana kalau saya kasih waktu 30 menit ya, boleh ya. Itu kan oke gitu sebenarnya. Iya. Bisa dikomunikasikan, bisa diatur gitu ya Coach ya. Iya. Lagian saya kan juga dalam arti kata, ya saya udah bilang nih setengah jam doang. Iya. Tapi ada yang ngomong juga nih katanya Coach, memang ancaman yang cukup serius bagi bidang bisnis adalah kekecewaan customer. Nah itu, apalagi di zaman sosmed ini. Betul, semua viral gitu ya. Dan seperti sekarang kita juga tahu nih media sosial sangat gampang menggiring opini dari customer gitu ya. Exactly.
Makanya kita harus hati-hati ya terhadap brand image. Bener banget. Dan dikarenakan itu, dalam arti kata, terkadang kita punya tim. Ya tim kita juga harus waspada dalam bersosial media. Oke, bukan hanya media sosial perusahaannya saja ya. Betul. Maksudnya diri sendiri juga harus waspada lah. Dalam arti kata bisa aja sih mengutarakan kekecewaan atau ngasal di sosial medianya. Dimana ketika hal itu terjadi kan secara nggak langsung kan dampak company kan juga kelihatan kok begini sih yang di hire gitu. Iya, betul. Tapi coach, kalau kita balik ke sales tadi coach, tadi kita udah ngomongin soal product knowledge, kita juga udah ngomongin soal salah satu yang penting adalah komunikasi. Tapi kita belum bahas soal komunikasinya nih coach. Oke. Tapi sebenarnya seberapa penting sih sales ini memiliki kemampuan komunikasi? Oke, mungkin saya klarifikasi dulu komunikasi itu apa ya. Oke, boleh coach. Karena banyak orang pahamnya itu komunikasi itu hanya dari kata-kata aja. Oh, yang ngomong gitu ya. Iya, jadi banyak yang beranggapan bahwa sales itu harus jago ngomong nih. Iya. Ya kan? Pertanyaan saya sebetulnya komunikasi itu bukanlah hanya sekedar ngomong. Oke. Tetapi inti dari komunikasi itu adalah apa yang kita sampaikan itu nyampe. Oke. Dan kalau apa yang kita sampaikan itu nyampe dan dimengerti, it's a good communication. Oke. Ya kan? Banyak dari di luar sana kan sales yang jago ngomong melulu, ujung-ujungnya customer-nya nggak beli. Oh iya, betul. Karena dia nggak ngerti. Iya. Kalau nggak pusing ya, dari tadi ngomongnya muter gitu. Jadi bukan itu gitu loh. Iya. Bisa jadi salesnya sopan banget, menggunakan kata-kata jargon-jargon yang keren banget, tetapi ujung-ujungnya customer-nya bingung atau merasa minder. Oke, karena dinilai terlalu tinggi gitu ya. Ya, bisa aja. Iya. Nah, arti dari komunikasi yang benar kalau buat saya itu adalah komunikasi yang nyambung, yang nyampe, yang mengerti, yang bisa dimengerti, dan itu yang kuncinya sih. Iya. Baik, ini kalau kita ngomongin soal komunikasi juga tentunya banyak orang yang pengen bisa berkomunikasi dengan baik, tapi kadang bingung nih coach harus mulainya dari mana. Buat coach Yudi sendiri sebenarnya step awal untuk kita bisa memulai atau memiliki komunikasi yang baik, apa yang harus dilakukan? Mulainya dari intention sih. Intention. Niat. Niat untuk membuat lawan komunikasi kita itu paham dan mengerti. Dan mendapatkan value. Jadi gitu. Banyak kan di luar sana kan sales itu di luar sana ya, banyak ya. Adalah niatnya adalah satu. Apa tuh? Yang penting saya udah ngomong. Oh iya. Tapi bukan yang ngedengerin. Iya kan? Bukan yang mengerti sebenarnya customer maunya apa sih. Oh iya betul. Ya, yang penting Bapak dengerin aja saya ngomong begitu. Nah itu intentionnya udah salah tuh. Ya. Tapi bukannya banyak orang yang berpikir sales itu harus ngomong coach. Kalau sales dengerin nanti nggak jualan. Kalau sales itu harus ngomong ya pakai speaker aja. Disetel pakai MP3 gitu ya. Ngomong sendiri, bener gak robot? Iya. Digantikan robot. Oh iya betul ya. Iya, ngomong terus dia keliling-keliling muter, ya kan? Iya benar. Iya. Betul, biaya maintenance juga lebih murah gitu ya. Betul. Tetapi kan gini loh, kalau kita lihat gimana caranya menjual tanpa dijualin. Orang itu terkadang unik kalau kita bicara tentang sales ya. Orang itu terkadang nggak suka dijualin, tapi suka ngebeli. Oh gitu ya? Iya. Kayak gini deh contoh, kayak Hans. Pernah nggak beli sesuatu tanpa dijualin? Pernah sih. Sering, iya kan? Tapi pernah nggak malah karena terlalu sering dijualin jadi malas beli? Iya bener ya, karena terganggu. Oh ganggu. Tapi setelah dipikir-pikir, penting juga ya. Tapi nggak mau sama sales itulah, beli produk kompetitornya aja. Iya bener ya. Iya bener coach. Jadi ya. Tapi kalau begitu artinya jadi bingung juga nih coach. Kapan waktunya sebenarnya bagi seorang sales harus mendengar? Kapan dia tahu waktu dia untuk bisa berbicara, komunikasi dan juga menjual? Nah itu seni. Itu seni ya? Itu seni. Itu artinya dengan jam terbang ya? Itu jam terbang, itu ada teknisnya. Salah satu hal yang saya lakukan adalah ya dengan baca wajah. Oh oke. Jadi kita tahu maksud dari apa? Maksud dari orang itu apa sih? Apakah dia perlu menunggu untuk dijualin? Atau dia sebenarnya dia udah tahu apa yang dia mau? Oke, ini lagi-lagi mempermudah ya, mempermudah supaya kita bisa akselerasi dengan tujuan customer agar akhirnya bisa goal achieve terhadap apa yang kita tawarkan. Betul. Apakah dia orangnya to the point? Apakah dia orangnya perlu menganalisa? Oh, oke. Ya, jadi ada skill-skill seperti itu lah. Dalam arti kata ya yang bisa kita bantu ya dalam menjual.